ada tradisi pasca Ramadan, mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, itu sering diselenggarakan prosesi pernikahan dan juga pesta pernikahan. Dan ketika suatu hari ada pemuda ingin bertanggung jawab terhadap putrinya, saya ingin menikah dengan putri bapak dengan cara yang Allah ridhoi, saya akan melamar putri bapak. Mulai dia memberikan syarat yang luar biasa berat. Ketika ada dua orang pemuda, yang satu baik agamanya tapi penghasilannya pas-pasan, yang satu lagi sholat enggak tapi juragan, ini menjadi persepsi dan sering masuk ke telinga kami di beberapa pengajian. Kondisi masyarakat kita, terima saja yang sudah mapan tapi dia enggak sholat, nanti kita bujuk dia sholat. Seolah-olah kita seperti Allah, seperti Tuhan yang memastikan hidayah sudah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sudah hampir setengah bulan kita meninggalkan bulan suci Ramadan, dan pada saat ini kita sudah berada di pertengahan menjelang penghujung bulan Syawal. Dan biasanya di tengah-tengah kita ada tradisi pasca Ramadan, mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, itu sering diselenggarakan prosesi pernikahan dan juga pesta pernikahan. Sehingga muncul slogan-slogan pasca Ramadan, tibalah musim kawin. Karena begitu banyak prosesi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Dan biasanya ketika kemudian ada keluarga yang hendak menikahkan anak-anak mereka, ada harapan dari mereka dan juga dari calon pasangan, meminta doa kepada kerabat dekat, kepada teman handai tolan dan lain sebagainya, agar keluarga mereka itu menjadi keluarga yang memberikan rasa sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat dengan samawa
Ada juga disingkat dengan samara. Minta doa ya, supaya keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang bisa memberikan ketenangan, rasa cinta dan juga kasih sayang kepada anggota keluarganya. Itulah harapan semua orang yang akan meniti rumah tangga. Namun sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui dari mana datangnya rasa itu. Sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, mawaddah, warahmah itu akan diperoleh ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada rumah tangga kita. Memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita diundang ke sebuah prosesi pernikahan atau ketika kita diundang ke pesta pernikahan, kita mendoakan kedua mempelai dengan doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mendoakan kepada kedua pasangan ini, suami dan istri yang baru saja melaksanakan prosesi pernikahan, agar Allah berikan kepada mereka keberkahan dan kemudian mengumpulkan mereka di dalam kebaikan. Namun sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keberkahan itu tidak cukup dengan doa. Tapi kita juga selaku manusia dituntut oleh agama ini untuk berikhtiar, bersungguh-sungguh, sehingga dengan ikhtiar itu Allah berkenan memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Dan keberkahan itu harus kita upayakan jauh sebelum prosesi akad nikah. Khususnya ketika mencari jodoh, mencari calon pasangan. Dan sayangnya menjadi fenomena sampai hari ini, masyarakat kita menempuh jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari calon pasangan. Umumnya dikenal dengan istilah pacaran. Dan semakin hari pacaran ini semakin melampaui batas, semakin jauh melanggar norma-norma budaya, apalagi jika dipandang melalui norma agama. Ketika kita melihat pada hari ini di kafe-kafe, tempat-tempat wisata, nyaris tidak kita bisa bedakan lagi, ini laki perempuan ini suami istri atau bukan. Suami istri atau bukan. Begitu mesranya, begitu intimnya mereka. Dan kondisi ini salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya peran dan tanggung jawab dari para ayah. Karena ayah inilah yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan putrinya mendapatkan jodoh, mendapatkan suami sesuai dengan yang dituntun dalam agama. Karena kepada mereka lah para ayah ini akan menyerahkan tanggung jawab secara penuh. Sebelum anak putri saya ini menemukan jodohnya, menemukan suaminya, saya yang memberikan nafkah selaku ayahnya. Tapi ketika dia nanti sudah menikah, maka tanggung jawab itu penuh dipikul oleh sang suami. Nah, masalahnya pada hari ini ayah-ayah yang telah kehilangan akal sehat. Ini kalimat yang halus sebenarnya. Kalau dipakai kalimat yang agak kasar, ayah-ayah yang dungu. Yang membiarkan putrinya mendapatkan jodoh dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu kasar kalimatnya, ayah-ayah yang dungu? Mari kita lihat di mana letak kedunguan para ayah ini. Kalau kita punya mobil, Bapak-bapak, kita punya mobil, tiba-tiba datang orang lain, bukan siapa-siapa, mengatakan kepada kita, mobil Bapak bagus, saya suka sama mobil Bapak. Karena saya suka, boleh saya pinjam, saya bawa sebentar, saya pakai. Kapan mau pakainya? Bisa besok. Minggu depan saya mau pakai lagi, bisa ya Pak ya? Kalau kita kasih mobil kita kepada dia karena dia suka sama mobil kita, orang bilang bodoh kamu, kita harus terima. Dan kita tidak ada yang mau begitu. Jangankan orang lain, tetangga pinjam mobil saja nggak kita kasih, takut lecet dan lain sebagainya. Ada pihkan motor Honda hana tajuk Pak. Jangankan mobil, sepeda motor kita nggak kasih, orang bawa seenaknya. Apalagi cuman modal suka sama kendaraan saya.
Nah, pada hari ini ada begitu banyak ayah punya anak putri dan dia sepakat putri itu, anak itu jauh lebih berharga daripada mobil. Tapi ketika ada orang mengatakan saya suka sama putri bapak, saya pacarnya, boleh saya pinjam putri bapak, saya bawa jalan-jalan, saya pegang-pegang, saya raba-raba, oh silakan bawa. Apa salah kalau kita kemudian mengatakan inilah ayah-ayah yang dungu? Dan ketika suatu hari ada pemuda ingin bertanggung jawab terhadap putrinya, saya ingin menikah dengan putri bapak. Dengan cara yang Allah ridhoi, saya akan melamar putri bapak. Mulai dia memberikan syarat yang luar biasa berat. Banyak sekali, mulai mahar. Mahar sekian puluh mayam. Isi talam, isi kamar, uang hangus, dan lain sebagainya. Ketika ditanya, kenapa mahal sekali biaya nikah putri bapak? Saya akan pejabat. Saya akan orang terpandang, saya akan keturunan bangsawan, saya akan orang kaya. Di mana kehormatan keluarga saya kalau isi talam ala kadar? Di mana kehormatan keluarga saya kalau mahar ala kadar? Di mana kehormatan keluarga kami kalau uang hangus pesta ala kadar? Di situ dia berteriak lantang, ala kadar. Di mana kemuliaan keluarga saya? Karena semua ala kadar. Dia berteriak lantang, mana kemuliaan keluarga kami? Ketika kemarin anak putrinya dipegang-pegang, dibawa entah kemana. Tidak ada suaranya tentang kehormatan anak putrinya. Apa salah kalau kemudian kita mengatakan inilah para ayah yang dungu? Tapi ketika ada pemuda datang, hanya sekedar ingin meminjam putrinya, dibawa jalan-jalan, silakan, tanpa syarat. Tapi ketika ada yang mau menikahi putrinya, syaratnya begitu banyak. Inilah yang kemudian terjadi pada kondisi masyarakat kita. Nikah begitu dipersulit dengan dalih kehormatan keluarga, dengan dalih adat istiadat. Tapi praktek zina dipermudah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada pemuda datang kepadamu wahai ayah, dan kau lihat pada pemuda itu ada pada dirinya sifat-sifat yang baik akhlaknya, kau ridhai kondisi agamanya, rajin sholatnya dan lain sebagainya, dan dia hendak meminang putrimu, nikahkanlah. Kalau kau tidak lakukan, maka bersiap-siaplah akan terjadi bencana besar, fitnah di mana-mana, dan terjadi pada hari ini. Letak kedunguan yang ketiga, diterima nikahnya, oke, saya terima nikahnya. Tapi karena duit belum ada, kita tunda dulu ya. Kita ganti istilahnya tunangan. Berapa lama tunangannya? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Sampai kapan? Sampai siap. Siap apa? Siap mahar, siap isi talam, siap uang hangus, siap uang pesta. Kapan siapnya? Entah kapan. Dengan label tunangan boleh seperti suami istri. Para ayah pada hari ini. Dan yang berikutnya, ketika ada 2 orang pemuda, yang satu baik agamanya, tapi penghasilannya pas-pasan. Yang satu lagi sholat enggak, tapi juragan. Ini menjadi persepsi dan sering masuk ke telinga kami. Di beberapa pengajian, kondisi masyarakat kita. Terima saja yang sudah mapan, tapi dia enggak sholat. Nanti kita bujuk dia sholat. Seolah-olah kita seperti Allah, seperti Tuhan yang memastikan hidayah sudah pasti. Terbalik, Allah menjamin rezeki setiap orang yang lahir ke muka bumi, tapi Allah tidak menjamin hidayahnya. Jangankan kita, para nabi saja tidak bisa menjamin keturunannya itu mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW tidak berhasil mengislamkan pamannya Abu Talib. Nabi Nuh tidak berhasil mengislamkan anak-anaknya. Nabi Lut juga sama. Mereka para nabi. Tiba-tiba kita pada hari ini dengan yakinnya terima yang sudah gaji 20 juta sebulan. Belum sholat, nanti kita bujuk. Pasti mau dia sholat. Bukan terima yang rajin sholatnya, yang bagus sholatnya, tapi rezekinya masih pas-pasan. Allah jamin rezeki buat kalian selama kalian bertakwa. Ada pada hari ini ayah-ayah seperti itu.
hilang. Bagaimana kemudian kita bisa mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika cara yang kita tempuh mencarikan jodoh buat putri-putri kita seperti ini? Maka doa-doa, mengharapkan doa dari orang agar keluarga anak kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah hanya omong kosong, karena prakteknya kita tidak melakukan seperti itu. Boleh kita katakan, oh gaji calon menantu saya 20 juta, pasti anak saya itu makmur. Banyak pada hari ini ada laki-laki yang punya uang, tapi membiarkan istrinya terlantar. Kenapa? Tidak ada ketakwaan. Istri-istrinya laksana ayam yang kelaparan di lumbung padi. Suaminya kaya-kaya, tapi merana di dalam. Karena tidak adanya ketakwaan. Kenapa? Karena para ayah yang telah meninggalkan peran itu. Inilah yang kami katakan ayah-ayah yang telah kehilangan akal sehat. Kemudian yang berikutnya, ketika pelaksanaan akad nikah diselenggarakan, muncul lagi pemahaman di sebagian besar masyarakat kita. Harus ke masjid. Ngotot harus ke masjid. Kalau enggak ada masjid penuh, kita tunda nikahnya. Berapa lama masjid A 4 bulan kemudian baru ada waktu. 4 bulan kita tunda. Dengan sebuah keyakinan seolah-olah menikah di dalam masjid kewajiban. Seolah-olah kalau pergi menikah di dalam masjid datang keberkahan. Bahkan ada yang sampai melaksanakan akad nikah di depan pintu Ka'bah. Memang ada ulama yang mengatakan nikah di dalam masjid disukai. Tapi sebagian besar dari mereka kalaupun mengatakan disukai, mereka memberikan catatan-catatan. Jangan sampai prosesi akad nikah yang dilaksanakan di dalam masjid justru membuat kehormatan masjid terinjak-injak. Dan pada hari ini terjadi. Kebanyakan prosesi akad nikah di masjid yang kami perhatikan, ketika para tamu masuk, yang melaksanakan sholat 2 rakaat hanya 1-2 orang saja. Yang lain masuk langsung duduk. Memang sholat ini sunnah, bukan wajib. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang mewajibkan. Tapi ini sunat yang begitu kuat. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Pernah suatu ketika masuk ke dalam masjid dan langsung duduk. Rasulullah mengatakan, wahai Sulaik, bangun. Kerjakan sholat 2 rakaat. Hari ini yang melaksanakan itu hanya 1-2 orang saja. Mayoritas tidak mengerti, tidak tahu, langsung duduk. Yang kedua, tidak sedikit para tamu bahkan mempelai perempuan ketika masuk ke dalam masjid berpakaian dengan pakaian yang begitu ketat. Memang tertutup di Aceh, tapi ketat, berlebih-lebihan, berhias dan lain sebagainya. Belum lagi ketika masuk ke masjid, menunggu penghulu datang, berbicara dengan tema-tema yang tidak bermanfaat, bergosip. Yang pertama digosipin apa? Mempelai dulu. Awak pane. Padahal itu masjid. Belum lagi setelah akad nikah selesai, prosesi foto-foto, masjid ribut. Mengganggu orang-orang yang beribadah. Bagaimana mungkin prosesi nikah seperti ini akan menurunkan keberkahan bagi keluarga? Dan anehnya ketika akad nikah ngotot harus ke masjid. Selesai akad nikah, tidak lagi ingat sama masjid. Dibalik, kalau ingin mendapatkan keberkahan rumah tangga, wahai para calon suami, tidak perlu Anda ngotot harus nikah di dalam masjid. Tapi bagaimana ketika Anda menjadi suami, Anda menjadi bagian dari saf-saf dalam sholat berjamaah di masjid. Dan yang terakhir, ketika pesta pernikahan diselenggarakan, ini juga menjadi fenomena di tengah-tengah kita. Ada begitu banyak perilaku-perilaku berlebihan yang dipertontonkan. Contoh kecil saja undangan. Datang undangan kepada kita, ketika kita lihat undangan begitu mewah. Kalau kita cek harganya 30.000, 40.000, 50.000, bahkan 100.000 satu lembar undangan itu. Kalau undangan itu, kalau uang itu ada di tangan fakir miskin, itu mereka bisa beli 1 sak beras.
membuat perut mereka kenyang. Tapi bagi para orang-orang kaya ini, sanggup membayar undangan 100.000 satu lembar hanya diberikan kepada orang, dilihat sebentar dan dibuang. Itulah prakteknya. Untuk apa? Lagi-lagi ingin menunjukkan status sosial. Oh, saya orang kaya, saya pejabat, saya bangsawan, tidak boleh cilet-cilet. Sehingga muncul lagi pertanyaan besar pada diri kita. Ketika kita menikahkan anak-anak kita, kemudian kita melaksanakan walimah atas pernikahan mereka, siapa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Apakah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keberkahan itu akan berbuah rasa sakinah, mawaddah, warahmah terhadap keluarga anak-anak kita, atau pengakuan dari orang bahwa Anda benar orang kaya, Anda benar pejabat, Anda benar orang terpandang. Kalau yang kedua ini menjadi tujuan kita, maka sia-sialah doa-doa yang kita harapkan dari begitu banyak orang agar Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kita, karena prakteknya jauh panggang daripada akhir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira, sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.